jalan sendiri menunggu pacar. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Ada satu lagi ya Bapak Ibu pantunnya, bilang cakep ya. Bunga cempaka di pinggir kolam, kolam dibuat di samping batu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ramadanku atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Ramadanku, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Ramadanku, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi penerapan budaya positif oleh CGP angkatan 11. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan banyak kenikmatan, keberkahan, sehingga dapat berkumpul di ruang meeting room SMK Negeri 1 Ramadanku dalam acara diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Ramadanku, guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam proses belajar mengajar. Salawat teriring salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, maka kami memohon kepada Bapak Triansa SPD untuk memimpin doa. Kepada Bapak Triansa SPD saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, pada pagi hari ini kami sama-sama melaksanakan diseminasi dan guru penggerak di SMK Negeri 1 Ramadanku dengan tema budaya positif. Berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah, berikanlah kesehatan bagi kami ya Allah, berikanlah kebermanfaatan ilmu bagi kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Triansa SPD yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ramadanku, dan dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Egi Arif Nursito SPD. Kepada Bapak Egi Arif Nursito SPD saya persilakan. Terima kasih pada Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi penerapan budaya positif sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru CGP angkatan 11 yang hari ini akan menjadi narasumber bagi kita semua. Yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di meeting room SMK Negeri 1 Ramadanku dalam rangka kegiatan rangkaian kegiatan CGP. Salam salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang kami hormati, yang pertama kami mohon maaf, nyampaian maaf
maaf dari Bapak Junaidi selaku Kepala Sekolah, karena beliau pada hari ini beliau sedang berada di Riau menjadi narasumber untuk Kepala Sekolah se-Provinsi Riau. Jadi beliau mengirim salam kepada kita semuanya dengan harapan agar kegiatan pada hari ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa kita ambil manfaatnya. Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, ada Pak Priyansa, ada Pak Husin, Ibu Ika, dan Ibu Tanti, yang pada hari ini beliau ini akan menularkan satu kegiatan yang menularkan tentang budaya positif di sekolah. Sebenarnya kita sangat bahagia Bapak Ibu, karena kalau kita yang mengikuti kegiatan ini kita nggak perlu belajar pusing. Bapak Ibu CGP yang belajar, kita tinggal menerima hasilnya saja. Dan insya Allah ke depannya nanti Bapak Ibu guru juga akan mengikuti kegiatan CGP. Amin. Semoga akan segera. Termasuk juga nantinya Bapak Ibu guru yang sedang dalam proses mengikuti kegiatan PPG, ya. Jadi semoga semuanya akan dapat dilaksanakan dengan baik dengan tujuan akhir adalah muaranya kepada siswa. Bapak Ibu, sebenarnya kita sangat bangga sekali di mana sering sekali ada tamu yang hadir di sekolah kita dan selalu komentarnya positif. Itu tidak terlepas dari sebenarnya kegiatan budaya positif yang sudah kita lakukan sudah cukup banyak, di mana kita sudah membiasakan tentang kebersihan, tentang akhlak dan budi pekerti. Namun nantinya tentu dengan kegiatan hari ini kita akan bisa mendapatkan sisi pandang yang lain tentang budaya-budaya positif yang lain yang akan bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu sudah banyak pujian sebenarnya yang dilontarkan dari luar, namun kita harap pujian ini tidak menjadi kita jadi lupa diri. Kita akan tetap untuk kedepannya lebih memperbaiki diri lagi. Ya. Untuk penataan wilayahnya pun taman kita sudah mulai ke belakang, di mana di situ nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menggunakan gazebo yang ada di belakang ini 4 itu untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin memang sudah direncanakan kalau ada kegiatan pembelajaran di luar ataupun ada kegiatan-kegiatan misalkan peringatan hari Kebangkitan Nasional misalkan, kalau kita ada mau kegiatan di luar maka boleh menggunakan tempat ini karena nantinya juga akan dirancang ada semacam jalan atau taman yang akan dibuat di situ. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi atau sosialisasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini yang kita dapat dari Bapak Ibu CGP yang ada di depan sebagai narasumber nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan untuk kemajuan siswa-siswa kita. Dan terakhir harapan kita adalah ayo kita bisa bersama-sama belajar secara aktif. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu tetap ada pertanyaan, ada diskusi, sehingga tidak hanya satu arah saja. Karena saya yakin Bapak Ibu pun pasti akan ada rasa penasaran nanti, apakah ini bisa dipakai, apakah ini bisa digunakan. Yuk kita obrolkan bersama agar kegiatan ini jadi lebih aktif. Saya rasa di Bapak Ibu CGP di sini lebih senang jika kegiatannya lebih aktif, gitu ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah di SMK Negeri 1 Rangmanratu dengan ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Egy Aris Suka SPD yang telah menyampaikan sambutan dan pengarahannya mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rangmanratu. Memang sungguh menarik ya Bapak Ibu, hari ini kita akan mendapat ilmu yang
SPD, Bapak M. Husin Teskom, Ibu Diantri Artika SPD GR, dan Ibu Dwi Tanti Lolita SPD GR. Baik, Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih semangat mengikuti diseminasi kali ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan diseminasi atau pemaparan penerapan budaya positif sekolah oleh narasumber hebat kita, calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Dwi Tanti Lolita SPD GR. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Tanti Lolita SPD GR, kami persilakan. Terima kasih Ibu Yolia sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Maaf sebelumnya, bukan maksud untuk menggurui, tapi di sini adalah kita berbagi pengalaman praktik baik. Supaya apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini bisa juga kita terapkan bersama-sama di SMK Negeri 1 Rambang Dago, SMK kita tercinta ini. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan anggap saya lebih tahu di depan ini, tidak. Jadi saya di sini hanya menyampaikan apa yang telah saya pelajari dan telah saya praktekkan. Tapi sebelum memulai materi, karena ini sudah siang, biar tidak ngantuk, kita breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Boleh berdiri. Kita joget-joget dulu, menggerakkan badan biar tidak mengantuk. Berputar-putar Kak Chandra ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah masih tetap semangat di siang hari ini. Langsung akan saya lanjutkan tentang budaya positif. Mengapa budaya positif? Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah
akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi mengapa budaya positif? Jadi budaya positif apabila sudah tercipta di suatu lingkungan pendidikan, maka akan menciptakan rasa nyaman, terutama untuk peserta didik kita. Karena kurikulum merdeka sekarang itu adalah tujuan dari pendidikannya adalah bermuara kepada murid. Jadi yang harus kita ciptakan adalah lingkungannya terdahulu kita buat senyaman mungkin. Itulah mengapa kita pilih budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kuncinya Bapak Ibu. Memerdekakan dirinya, murid memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari budaya positif ini adalah untuk memupuk kesadaran diri murid untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas apa segala sesuatu yang dilakukannya. Konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Izinkan saya dalam waktu 1 jam ke depan kurang lebih untuk menyampaikan 7 konsep inti budaya positif ini. Mungkin Bapak Ibu tanpa disadari selama ini sudah menerapkan budaya positif itu. Saya yakin sekolah kita, Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah menerapkan budaya positif ini. Tapi sama seperti kami kemarin, sebelum kami mendapatkan materi ini, kami tidak tahu kalau ini termasuk budaya positif gitu ya. Padahal sudah pernah kita lakukan, termasuk misalnya Bapak Ibu guru suka bersih-bersih, nyapu, bersih keselokan, ngajak anak-anaknya pagi hari seperti Ibu Yulia, itu secara tidak langsung kita sudah menerapkan budaya positif. Dengan menumbuhkan rasa kesadaran diri anak sering datang ya, Ibu Yulia, boleh saya bantu Bu, apa Bu gitu ya, Terry saya lihat itu. Nah itu secara tidak langsung kita sudah mengajak murid kita untuk sadar diri, menemukan rasa sifat mandiri dan tanggung jawabnya. Oke, lanjut pembelajaran paradigma baru. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak bisa Pak Jan ya? Ya, apa alasannya Pak Jan? Karena setiap orang pasti punya keinginan sendiri. Itu bisa dibilang kebutuhan mereka. Mungkin mereka pengen ini, pengen itu. Oke, terima kasih Pak Jan. Ya benar Pak ya. Kita tidak bisa mengontrol seseorang karena seseorang itu memiliki kebutuhannya sendiri. Tapi kita bisa memberikan rambu-rambu. Tapi kalau untuk mengontrol sepenuhnya kita tidak bisa. Karena manusia adalah makhluk yang memiliki pilihan ya. Oke, di sini sebagai contoh kita di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Masuk ke teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perbedaannya ya, intinya di teori kontrol itu adalah semua perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak boleh menjudge murid kita apabila murid kita membuat suatu kesalahan, kita langsung marah, kita langsung maki-maki dia. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan gitu ya.
Kita harus gali dulu, kita harus tanya dulu, perlahan-lahan kita lakukan pendekatan. Apa permasalahannya yang membuat dia bertingkah seperti itu? Siapa tahu mereka ada masalah di rumah, gitu kan ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge. Murid kita melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, nilai-nilai kebajikan. Ini juga istilah yang baru kami dengar tentang istilah nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Apa saja Bapak Ibu yang bisa dikatakan masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan? Menepati janji. Menepati janji. Bisa Pak. Berarti kalau menepati janji itu apa dia Pak? Masuk ke disiplin, menepati janji. Disiplin ya Pak ya. Oke. Ada lagi yang sehari-hari kita lakukan yang belum? Belum kita? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Benar Bu Novita. Bertanggung jawab juga masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Apalagi? Ada lagi yang berpendapat? Bu Meli? Jujur. Jujur, oh ya, boleh. Benar Bu Meli, jujur itu juga masuk ke nilai-nilai kebajikan. Apa lagi ya? Sopan santun, iya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini kalau selama ini kita kenal dengan karakter ya. Nah, jadi karakter sama dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang selama ini kita kenal dengan karakter, kalau di kurikulum K13 ya karakter, dan kalau di kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan. Nilai-nilai kebajikan yang muncul, nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan kepada peserta didik kita, nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pupuk agar tumbuh subur dengan kesadaran diri murid-murid kita. Dia masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada tanggung jawab, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, dan bertakwa. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini apakah sudah diterapkan di sekolah kita? Sudah ya? Sudah. Itu yang kata saya tadi, secara tidak langsung kita itu sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan itu ternyata teorinya seperti ini gitu. Karena kemarin kami juga sempat kaget kan, oh ternyata yang selama kita lakukan selama ini gitu kan, teorinya ini gitu. Insya Allah kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan CGP berikutnya, yakinlah sudah tidak kaget lagi karena Bapak Ibu sudah menerapkannya sehari-hari. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini tadi nilai kebajikannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Ya, ini adalah
maksud dari tujuan dan disiplin positif. Jadi kita menumbuhkan kesadaran diri murid kita untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya, rasa disiplinnya, motivasi dirinya, biar tergerak sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Coba Pak Hasan. Belonging, power, survival, fun, freedom. Ada 5 Kak ya, coba kita tanya Miss Novi. Coba Miss Novi, itu bahasa Inggris Miss Novi. Coba itu artinya apa Miss Novi ya? Terima kasih. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang, belonging, kemudian power kekuatan, kemudian sumber daya bertahan hidup, kesenangan dan freedom itu sebuah kebebasan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, benar sekali ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Survival, bertahan hidup. Lanjut ke belonging. Belonging itu tadi adalah kasih sayang ya, atau rasa diterima, belonging. Selanjutnya power, penguasaan, power ya, freedom, kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Kita semua pasti memiliki kebutuhan dasar kelima ini, semuanya pasti, karena ini adalah kebutuhan dasar sebagai manusia. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup atau survival tadi, di mana kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Begitu juga dengan murid-murid kita. Ada kalanya misalnya Pak Abdullah lagi ngajar di bengkel nih, tiba-tiba sudah sejam kok anak ada yang nggak datang gitu ya Pak ya. Misalnya ada 3 orang nggak datang gitu. Pernah nggak Pak nemuin kasus seperti itu? Coba Kak ceritakan Kak kasus Bapak. Kita kan udah dikasih tahu sebelum besok pelajaran pertama udah dikasih tahu. Besok jam 8.15 itu harus ada di bengkel. Ternyata sudah kita kasih tahu jauh-jauh hari, pas besoknya masih telat. Iya. Alasan mereka telat apa Pak? Itu upacara Apel. Ikut apel. Telatnya berapa lama Pak? setengah jam. Setengah jam. Kalau tidak masuk sekali. Ada yang tidak masuk sama sekali malahan. Ya, terus kalau yang telat tadi, kalau misalnya telat setengah jam berarti dia masih hadir ya Pak ya? Masih hadir. Alasannya dari macam-macam. Ada yang ikut apel. Ya, setiap pagi itu. Mbak. Setiap pagi ya. Terus kalau yang tidak hadir sama sekali tadi Pak, apakah sudah dilakukan tindak lanjut? Sudah dipanggil Mbak. Sudah dipanggil. Sudah dipanggil melalui komunikasi. Ditanya mereka itu sudah kata Mbak. Nah, Apa alasannya Pak? alasannya seperti Mbak, baca orang tua. Lagi bantu orang tua gitu. Anaknya tapi sudah hadir di sekolah apa tidak Pak? Oh memang tidak hadir. Iya, memang tidak hadir tapi tanpa keterangan gitu. Ya, ada juga Mbak, pagi masuk pelajaran, siang nggak ada. Nah kemana itu Pak siangnya Pak kalau pagi ada Pak? Nah itu lah Mbak. Sudah pernah juga ditanya belum Pak anaknya Pak? Belum. Belum. Kalau yang kasus Tidak pernah ketemu Mbak. tidak pernah ketemu. Ini nggak ketemu Mbak, pagi aja ketemu. Oh gitu. Coba kita analisa satu-satu Pak. Kalau yang kasusnya tadi anaknya hadir terlambat setengah jam atau 15 menit, itu menurut Bapak dia memenuhi kebutuhan dasar yang mana Pak? Kebutuhan dasar tadi kan ada 5 Pak ya. Coba menurut Bapak kalau yang
anak sering terlambat gitu. Tadi menurut Bapak kebutuhan yang mana yang dia lagi survivor, bertahan hidup. Ya, apa alasannya bertahan hidup Pak? Bapak memilih bertahan hidup? Membantu orang tua. Membantu orang tua, ya, benar. Oke, benar Pak ya. Benar juga, termasuk misalnya anak kita, Bapak Ibu. Terima kasih Pak ya telah bercerita tentang kasusnya. Ini yang real kita temukan ya Bapak Ibu ya. Pernah juga saya menemukan kasus setelah saya masuk ke kelas, anak tersebut terlambat masuk sekitar 20 menit. Dan saya tanya ke teman-temannya, kemana si A? Di kantin Bu katanya. Oh, di kantin. Oke. Saya waktu itu ini ya belum tahu tentang materi ini teman-teman. Jadi dengan ekspresi gimana gitu ya, saya susul nih anak-anak ke kantin belakang itu kan, ada orang 5 di situ. Ternyata mereka lagi makan di kantin. Itu di jam pelajaran saya kan, lagi makan. Wah, langsung saya marah ya, marah. Kamu nggak menghargai ibu gini, berada keluar semua pokoknya keluar semua. Sampai anak itu tidak sempat menghabiskan apa yang dimakan tadi, langsung saya giring masuk ke kelas. Itu yang saya lakukan dulu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau saya menemukan siswa seperti ini, saya tidak marah-marah lagi. Apa yang saya lakukan? Saya suruh dia menyelesaikan dulu makannya. Misalnya memang ketika mereka di kantin ya, oh ya nggak apa-apa, silahkan dihabiskan dulu makannya. Ya, kalau sudah selesai nanti pada saat jam pelajaran selesai, saya panggil, saya tanya, kenapa kamu tadi kok sengaja di jam pelajaran ibu makan di kantin? Jawabannya apa? Lapar Bu, belum sarapan. Gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gini. Jadi jawaban saya ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang lapar, lain kali izin dulu dengan ibu. Pasti tidak akan ibu larang. Kalau misalnya memang kalian izin. Karena namanya kebutuhan. Kalau sarapan itu kebutuhan apa teman-teman? Survivor Pak ya, bertahan hidup. Karena kita saja kalau posisi lapar, nerima pelajaran tidak akan masuk. Benar nggak ya, Bu Mafia? Saya sendiri kalau misalnya saya telat makan, saya akan pusing. Nah, seperti itu juga anak kita. Jadi kita kasih pemahaman ke anak-anak. Kalau misalnya kalian mau makan, izin dulu, silakan. Saya sekarang seperti itu teman-teman. Seperti itu saya. Dan anak-anak akan lebih menghargai kita. Banyak sering kejadian katanya, Bu, aku belum sarapan nih ya Bu. Boleh Bu, yuk izin ya, silakan. 10 menit nak ya. Tidak apa-apa. Karena itu memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu pengalaman, kita berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah kasih sayang atau rasa diterima. Ada yang pernah mengalami kasus seperti ini, Bapak Ibu? Ada yang pernah dengan muridnya kasih sayang atau rasa diterima? Pernah ada? Ada siswa kalau kita membuat satu kelompok, ada kelompok yang tidak mau menerima. Ada tidak? Ada ya. Solusinya bagaimana Bu Nabita kalau ketemu kasus seperti itu? Ya, terima kasih. Untuk pernah kasus di kelas TKJ, ya pernah membagikan kelompok, ada satu anak yang tidak mau berkelompok dengan temannya. Jadi tidak ada yang menerima temannya. Jadi mungkin sedikit memaksa saya bukannya. Namun sebelum memaksa, saya berikan pengertian dulu kepada anak-anak tersebut agar kiranya bisa menghargai temannya, bisa berkolaborasi dengan temannya, apapun keadaan siswa tersebut, apa dia anaknya nakal atau anaknya beda dengan kawan-kawannya. Jadi anak tersebut saya beri arahan dulu biar teman-temannya mau menerimanya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya diterima. Walaupun ada yang sedikit ada rasa itu, tapi bisa
mana ada satu siswa yang tidak diterima di satu kelompok karena mungkin dia sudah dijudge oleh teman-temannya begini gitu ya. Bu Novita sudah melakukan memberikan arahan, pengertian kepada murid-murid yang lainnya bahwa kita semua itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sangat luar biasa Bu Novita, terima kasih Bu Novita ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah penguasaan ya. Yang termasuk di penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya anak-anak murid kita yang menginginkan penguasaan ini biasanya anak-anak yang aktif ya, biasanya yang aktif, dia ingin menunjukkan jati dirinya kalau dia itu mampu dari teman-teman yang lain, gitu biasanya. Oke, selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan. Ada satu kasus untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Jadi waktu itu ada seorang murid yang tertidur di kelas. Jadi waktu itu saya tanya, kenapa? Ngantuk Bu, kenapa ngantuk? Begadang Bu semalam. Oh begadang, udah tanya kan, terus kenapa Bu? Bosan Bu katanya. Kenapa bosan? Ibu ceramah terus di depan gitu kan? Zaman itu ya belum mengenal materi ini, belum kenal kan? Mulai Bu Novita gitu emosi anak ini tidak hormat dan menghargai kita sebagai guru gitu kan ya. Oh ternyata setelah mempelajari teori ini, ternyata anak-anak itu memiliki hak untuk kebebasan, dia memilih. Kalau sekarang saya lebih introspeksi ke diri saya. Saya tidak pernah menyalahkan murid, saya selalu introspeksi ke diri saya. Oh kalau misalnya anak ngantuk, kenapa ya? Oh mungkin pembelajaran saya membosankan nih. Ini kadang saya sering mengajak anak untuk belajar di gazebo, belajar di mana, atau kita pindah-pindah seperti itu. Saya lihat situasinya. Apa saya tawarkan kepada anak-anak? Saya tawarkan kepada anak-anak kita hari ini mau belajar di mana? Bu, kita di gazebo bareng Bu. Ayo gazebo. Misalnya saya kan tak jam nih katanya pembelajarannya. Bu, jadinya Bu belajarnya Bu. Kita nyanyi dulu Bu ya. Ayo nyanyi. Seperti itu. Jadi kita boleh bertanya kepada murid. Alangkah baiknya kita bertanya kepada murid apa keinginan mereka. Yakinlah Bapak Ibu, materi padat yang kita jelaskan kepada murid, kalau mereka tidak senang, tidak akan masuk. Ya benar Bu Siti ya. Yang penting apa kata Bu Siti tadi? Senang dulu. Sama seperti murid kita. Yang penting murid kita itu kita buat senang dulu. Agak dulu masalah. Nanti dulu bersama materi ya Bu Siti ya. Materi itu kita selipin dikit-dikit aja gitu kan ya. Yang penting senang. Saya senang sekali dengan kata-kata Bu Siti tadi. Yang penting senang dulu. Apapun kalau sudah senang tuh semuanya masuk gitu ya Bu Siti ya. Oke lanjut. Yang keenam adalah berhubungan dengan kesenangan tadi. Kebebasan berhubungan dengan kesenangan. Kalau murid sudah senang, yakinlah kita dicari-cari murid. Kalau kita tidak masuk, kalau kita tidak masuk nih ya, ada yang WA, Bu, Ibu kenapa tidak masuk kelas kami hari ini? Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah menerima WA dari murid yang seperti itu. Pasti pernah. Bu, pelajaran Ibu kok hari ini Bu, kenapa Ibu tidak masuk? Itu artinya murid sudah senang dengan kita. Dia kangen belajar dengan kita, dia rindu dengan kehadiran kita. Itu dulu Bapak Ibu yang kita ciptakan di kelas kita. Oke, ada kasus ini. Ada kasus. Pak Jar, coba baca aja. Ya. Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru
Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Menurut Pak Jar, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Itu bersenang-senang. Senang-senang Iya, ya? bermain game. Ya, berarti kesenangan ya. Ya, Jadi kebutuhan kesenangan yang diinginkan oleh Bimo. Oke. Ya, benar ya Kak Jar ya. Jadi kebutuhan yang diinginkan tadi adalah kesenangan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Jar. Lanjut ke teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Coba Ibu Diana. Coba yang nomor 1. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bu Diana yang pertama itu? Setuju. Setuju. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oke, Bu Diana setuju. Lanjut nomor 2 ke Bu Siti. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Oke, lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Bu Nilu. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukum. Setuju. Setuju. Oke, jadi isinya setuju semua ya, teman-teman ya. Oke, kita analisa satu-satu. Menghukum. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan pada saat dihukum. Seterusnya, sama, saya juga belum pernah sekali yang namanya menghukum anak. Kamu ini ya, asisten sindikatif tadi yang bolos-bolos sama seperti kasusnya Pak Asad tadi. Asa ini, kenapa? Tidak usah lagi masuk pelajaran ibu. Itu nggak bisa dihukum. Mengganggu pelajaran temannya di kelas saja. Ya, dia duduk di depan situ. Saya tidak memikirkan efeknya. Saya tidak memikirkan efeknya. Ternyata psikis murid itu terganggu. Dia yang pertama malu. Yang kedua yang diingat kita pasti sakit hati dia. Malu pasti sakit hati. Ternyata berdosa sekali saya dulu sering menghukum anak ya. Ada lagi kalau kita menghukum apa? Kamu ini baju tidak pernah dimasukkan, cubit perut gitu ya. Biar kita sambil bermain gitu kan, cubit perut. Itu kan fisiknya ya. Itu ternyata tidak boleh. Hukuman itu tidak membuat anak berdisiplin. Mereka malah memiliki rasa dendam, sakit hati, ya. Lanjut, kita langsung ke teorinya. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan motivasi dari diri mereka sendiri ya, ini yang berhubungan dengan murid. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Sama ya, itu juga masuk ke motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri ini baru masuk ke motivasi internal. Artinya murid itu telah tumbuh kesadaran dirinya untuk melakukan yang disebut dengan keyakinan. Jadi kalau kembali lagi ke kasus yang tadi ini hukuman walaupun hal positif itu tidak akan menumbuhkan rasa disiplin. Karena
kalau hukuman itu mereka terpaksa melakukannya. Nah, ini nanti yang ketiga penghargaan. Ini juga saya juga termasuk kaget di sini nanti Bapak itu ada teori tentang penghargaan itu adalah menghukumnya. Ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Artinya adalah memerintah diri sendiri adalah tumbuhnya rasa kesadaran diri dari kita sendiri. Ini Bapak Ibu yang kami pelajari di PGP Angkatan 11 ini tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang benar-benar menampar kami, benar-benar tertampar kami di sini. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kok penghargaan dikatakan begitu? Yang selama ini kita selalu memberikan apresiasi ke anak, gitu ya. Ternyata itu termasuk kategori menghukum. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alfikon. Ini yang dimaksud dengan penghargaan sama juga hukuman. Wah, kaget sekali kami dapat materi ini. Kita udah pede ya, kita udah pede sebagai guru, udah anak hebat sekali, keren gitu ya, luar biasa gitu. Tapi biasanya kita sebutkan seperti itu anak-anak tertentu ya, anak-anak tertentu. Oh, ternyata kenapa dikatakan sebagai hukuman? Ternyata apa yang kita apresiasi ke anak-anak tertentu tadi bisa memberikan efek negatif kepada teman yang lain. Secara tidak sadar kita lakukan itu Bapak Ibu. Saya selama ini merasa sudah benar melakukan itu, yang memberikan apresiasi kepada murid-murid yang memang kita anggap lebih dari temannya gitu kan. Itu ternyata salah apa yang saya lakukan. Ternyata kurang tepat. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungan di antar teman. Iya, dia dipuji terus. Padahal aku juga tadi bantu dia butuh nyapu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya apa? Karena anak-anak yang sudah menerima apresiasi penghargaan dari kita, dia motivasinya eksternal kan, tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Aku pengen bantu Bu Yulia, biar dipuji sama Bu Yulia gitu. Seperti itu. Kita banyak ya Bu Yulia, kita selama ini loyal ya Bapak Ibu ya, dengan apresiasi, dengan pujian ke anak-anak gitu kan. Tapi yang salahnya tuh nggak salah ya, kita memberikan apresiasi itu nggak salah. Yang salah adalah yang kita tuju. Seharusnya pujian atau apresiasi penghargaan itu kita berikan kepada semua murid, bukan hanya kepada murid-murid tertentu saja. Penghargaan mematikan kreativitas. Dia ketergantungan jadi murid kita tadi. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nih, bagaimana jadi kalau kita mau memberikan apresiasi ke murid? Ini ada caranya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan penghargaan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus kepada prosesnya, bukan hasilnya. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak kasih apresiasi ke anak-anak kita, nggak apa-apa, boleh kita panggil tapi sendiri gitu ya, jangan di depan teman-temannya gitu. Kalau misalnya di kelas, kita apresiasi semuanya. Kita apresiasi semuanya, jangan sebut A, sebut B gitu, jangan. Ternyata ada yang tersakiti anak kita Bapak Ibu. Ya, selanjutnya
prosesnya. Contohnya seperti ini. Kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali. Pada saat situasinya ada murid kita yang menolong, misal nih, saya melihat Ferry ya, tiba-tiba, selamat pagi Bu Yulia, Bu, bisa saya bantu Bu? Ya pasti Bu Yulia, oh iya Ferry, silahkan bantu ibu ngambil air gitu ya Bu Yulia ya. Nah, mulai Bu Yulia panggil Ferry-nya sendiri gitu kan, jangan di depan teman-teman. Ferry, ibu lihat Ferry rasa empatinya besar sekali, pertahankan nak ya. Jadi prosesnya yang kita akui, jangan hasilnya. Kita lihat kalau selama ini kan keren, luar biasa, tanpa mereka tahu prosesnya. Jadi teman-teman ya. Ini ada beberapa contoh. Oke, lanjut, hukuman atau konsekuensi. Nah, sama tadi seperti. Oke, kita dari Pak Jal. Coba Pak Jal. Nah, yang pertama Pak Jal, apa itu Pak Jal? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nulis ya Pak Jal ya, nulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi gitu. Sebanyak 100 kali. Menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut Pak Chandra. Yang nomor 2 Pak. Oh, ya. Bacakan Pak Jal, coba Pak Jal, bacakan Pak Jal. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang nomor 2 hukuman. Kita Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 3 hukuman. Lanjut Bu Lutfi. Menggantikan kertas tugas temanjang telah dicoret-coret. Konsekuensi yang nomor 4. Lanjut Bu Liu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi yang nomor 5. Lanjut Bu Meli nomor 6. Saya bacakan. Meminta murid untuk mengenakan sepatu meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Menurut Bu Meli konsekuensi. Oke, yang terakhir Bu Lucy. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan. Konsekuensi yang terakhir ya. Kita lihat coba. Nah, benar semua jawabannya? Benar semua. Oh, yang nomor 6 tadi ya. Nomor 6 tadi ini ya, sepatu hitam itu masuk ke hukuman. Ini kemarin kita bahas, kami bahas ini kemarin. Sering kejadian anak-anak itu nggak pakai sepatu di sekolah, itu termasuk hukuman. Salah satunya sering kita menghukum anak itu karena sering tidak memasukkan baju. Kita suruh lepas baju gitu ya. Ternyata mereka itu malu, Ibu. Secara tidak langsung kita tuh menghukum psikisnya gitu. Malu mereka. Setelah menerima materi ini, mudah-mudahan kita semua mengupgrade diri kita ya teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Oke, restitusi yang ketiga, restitusi. Di mana di sini adalah murid kita kita bimbing untuk menemukan kesadaran diri, untuk menemukan memperbaiki
isu restitusi. Ya, ingin menjadi orang seperti apa mereka? Bagaimana mereka memperlakukan orang lain, itu termasuk dalam restitusi. Agar mereka suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu dengan anak kita di rumah. Bukan hanya dengan murid kita di sekolah, bisa kita praktekkan dengan anak kita di rumah. 9 ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan bukan memaksa. Keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Menuntut untuk melihat ke arah dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah dari prosesnya. Kalau hukuman tidak terencana, konsekuensi terencana. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Ya, ternyata Bapak Ibu, kita sebagai guru itu harus tahu tentang posisi kontrol diri kita. Kita berada di posisi kontrol mana? Kita sekarang sedang berada di posisi kontrol. Coba menurut Ibu Siti Alisa. Bu Siti Alisa sekarang posisi kontrolnya ada di posisi apa, Bu? Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau saya posisinya ada di pemantau sama kadang-kadang membalik ke teman. Manajerial agak kurang saya pakai sementara ini karena posisi anak belum nyampe ke arah itu. Atau saya juga belum mampu untuk mengondisikan itu. Jadi kebanyakan yang saya sering lakukan pemantauannya. Pemantau ya, begitu ya. Jadi kadang balik juga ke teman gitu ya. Ya kadang kalau menggunakan pemantau agak kurang kena, saya balik dulu ke teman. Ya, untuk merayu lah caranya. Nanti kalau sudah pemantau sudah mantap, kadang di akhir saya pakai manajerial. Manajerial ya, baru saya pakai di akhir. Kolaborasi lah. Jadi masih teman, pemantau, manajer, masih sebagai campuran. gimmick ya. Nah, Memang enak yang gimmick itu Bu ya. Oke, yang ini penghukum. Berdiri dengan contohnya ya, kasusnya adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Penghukum. Coba berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ada yang pernah melakukannya? SD saya dulu pernah seperti itu. SD saya yang dihukum gitu. Saya yang dihukum teman-teman gitu kan. Sampai kalau jawabnya gimana sih? Angkat kaki satu, telinga gitu ya. Oh gitu. Ya Allah, ternyata ya. Kalau sekarang jangan kita lakukan gitu kan. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan berbuat seperti ini. Pasti juga anaknya, teman-teman ya, juga ada anaknya aku, ibu ini lagi gara-gara aku gitu ya kan ya, pasangan kan gara-gara aku. Itu juga membuat anak jadi minder. Lanjutnya adalah teman. Nih, benar kata Bu Siti, saya juga sering Bu Siti di posisi ini. Saya juga sering di posisi teman-teman. Posisi sebagai teman. Salah terus kau nih, tidak malam-malam, terus ibu tiap hari kerja di sini masih terus. Anak seminggu ini kami telat. Cengele anak tadi ya. Iya Bu, aku tak disuruh apa Bu begini. Siap Bu, tak dari Anda Bu, aku dari Anda Bu, aku nyurang. Seperti itu. Kalau saya sekarang posisinya masih kemarin-kemarin adalah sebagai teman. Karena saya merasa sebagai teman itu sudah membuat murid nyaman. Oh ternyata belum.
ternyata belum gitu. Oke, selanjutnya ada pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya ya. Kalau pemantau dia berhubungan dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah manajer, posisi yang sangat ideal. Posisi yang sangat ideal dengan menanyakan permasalahannya alasannya apa, pemecahannya apa. Kita kembalikan ke murid semuanya. Kita hanya sebagai fasilitator. Itu kalau manajer. Oke, ini tadi sudah ya. Coba yang ini. Ini Bu Niluh, menurut Bu Niluh ini posisi kontrol apa Bu Niluh? Bapak Ibu kecewa sekali dengan kamu. Sudah berkali-kali Ibu katakan kecewa Ibu. Dengan apa Bu? Membuat itu ya anaknya ya, membuat rasa bersalah. Kita lihat. Iya, benar sekali membuat rasa bersalah ya. Bu Siti sudah mahir. Lanjut ini. Siapa yang mau menjawab ini? Coba yang berpendapat, silahkan. Pak Chandra. Pak Chandra, kasusnya gini Pak. Siapa yang mengizinkan kamu ke kantin? Sekarang keliling ke lapangan 5 kali. Apa Pak? Posisi apa Pak? Hukuman. Penghukum ya Pak kan? Berarti posisi kontrolnya ada sesuai ya, benar sekali Pak. Penghukum. Oke. Sepertinya Bapak Ibu sudah lebih paham ya sekarang ya posisi kontrol mana kita. Tidak bisa cepat kita langsung menjadi seorang manajer. Saya juga sama kata Bu Siti tadi. Masih kolaborasi ya Bu Siti ya. Karena sudah merasa asik sebagai posisi teman tadi gitu kan. Itu mau upgrade ya, biasanya itu mau mengupgrade ke pemantau dan ke manajer itu semua butuh proses seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Beda peraturan dan keyakinan adalah, ada yang bisa menjelaskan pendapatnya teman-teman? Coba Ibu moderator. Tadi Bu moderator. Halo ya Bu moderator ya. Moderator. Apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Baik, terima kasih Bu Dwi dan Lolita. Menurut saya kalau peraturan itu sudah pasti ada konsekuensi hukumannya gitu. Atau peraturan itu bisa saja dari satu pihak. Tapi kalau keyakinan itu adalah dari seluruh pihak, dari masing-masing pihak, sehingga keyakinan itu bisa membuat kesepakatan bersama. Gitu. Ya, tepuk tangan untuk Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu dibuatnya hanya sepihak. Kalau keyakinan kita buat bersama-sama. Kalau peraturan itu dia ada konsekuensinya. Kalau keyakinan tidak ada. Kalau keyakinan tidak ada ya. Oke, ini dari peraturan yang sudah dibuat. Jadi peraturan dirubah menjadi keyakinan adalah menjadikan kalimat peraturan menjadi hal yang positif. Contohnya seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menjadi kalimat menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini nanti Bapak Ibu yang wali kelas, tidak semua wali kelas kayak kita belum apa juga bisa menerapkan keyakinan ini. Boleh nanti kata-kata yang biasanya yang sering didengar anak-anak itu untuk buat kesepakatan kelas itu adalah dilarang gitu ya. Dilarang menggunakan sepatu ke dalam kelas, dilarang makan pada saat jam
kesadaran diri dari murid. Seperti itu, karena ini prosesnya adalah kita cari bersama-sama, kita buat bersama-sama murid. Nanti ada contohnya. Kemarin saya sempat membuat keyakinan kelas bersama kelas 10 angka. Jadi kalau misalnya teman-teman kelas itu kelasnya ada di bawah 5, ya kan? Makanya aku baru pasang, kalian supaya dari mereka harus A, B, C, D, kemudian kelas harus berapa? Sedangkan kalau kesepakatan itu, ibu memberikan kesempatan pada kalian. Kita jelaskan dulu kepada murid-murid kita tentang tujuan kita membuat keyakinan kelas. Kita jelaskan dulu apa perbedaan peraturan dan keyakinan. Karena yang dipahami murid-murid kita itu adalah peraturan atau kesepakatan. Nah, kita rubah menjadi keyakinan. Kita jelaskan dulu ke anak-anak itu apa sih keyakinannya. Kalian ini bagaimana belajar? Kesepakatan kelas tadi kita tawarkan ke murid-murid kita apa saja yang mereka inginkan. Jangan kita yang membuat, anak-anak yang kita minta untuk membuat apa yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah kita minta murid kita, jangan kita ya teman-teman ya, murid kita yang kita libatkan, murid kita yang suruh untuk membuat proses ini. Minta anak-anak untuk mengelompokkan dari kalimat-kalimat yang sudah mereka buat bersama. Pasti ada yang kalimatnya sama kan? Nah, itu kita minta mereka untuk mengelompokkan. Secara tidak langsung di sini di kegiatan ini kita melatih anak untuk berpikir kritis. Ya, mereka menganalisa ya, mereka menganalisa sendiri, mereka mengelompokkan sendiri, gitu ya. Anak-anak kita ini pintar-pintar loh Bapak Ibu. Setelah mereka konkretkan dengan kalimat-kalimat yang sama tadi, baru kita tawarkan ke anak-anak. Kita kembangkan lagi untuk menemukan kalimat-kalimat keyakinan kelasnya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, untuk menimbulkan kalimat-kalimat tadi, kita akan juga ke anak-anak. Ternyata anak-anak kita, kalau kita kasih kesempatan seperti itu, keluar kemampuan mereka itu, keluar semuanya. Pintar-pintar semua anak kita itu untuk menganalisis. Jadi setelah kesepakatan tadi kita rubah menjadi keyakinan, kita bacakan bersama-sama, mereka setuju, barulah di proses akhir kita bersama-sama menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama murid tadi. Harus ada penandatanganan ini, ya. Dan Bapak Ibu nanti silakan
kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Masih balik-balik lagi ke mandiri dan tanggung jawab. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu, karena memang di sini kita muaranya atau murid menuntut mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab agar mereka bisa langsung terjun ke dunia masyarakat dan keluarganya. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan, tidak apa-apa. Ibu juga pernah sering, ibu juga pernah minggat dulu gitu ya. Ibu juga sering bolos di waktu sekolah, tidak apa-apa. Kita stabilkan dulu hati anak, kita redam dulu, kita dinginkan dulu gitu. Kita apa ya? Kita kayak beri suatu pembelaan ya. Kita kasih suatu pembelaan seperti itu dengan kalimat-kalimat. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini dengan nada suara yang rendah gitu ya, yang bijak gitu. Nada suara jangan kalimatnya kalimat ini, tapi nadanya nada tinggi gitu. Bisa nggak? Berbuat salah itu manusia, nak, manusiawi ya. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita nada bicara kita harus membuat memang susah ya ternyata jadi guru gitu ya. Tapi Bapak Ibu yakinlah kalau misalnya ini kita terapkan dari hati, yakinlah secara alamiah kita nanti menerima sendiri. Secara alamiah kita akan menerima sendiri. Tidak ada lagi rasa jengkel, rasa tidak ikhlas, rasa tidak senang, tidak ada lagi. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Termasuk yang tadi Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya apa gitu ya. Kadang anak-anak tuh berontak misalnya nih tidur gitu di kelas ya. Kadang itu mereka itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya ya, karena dia tidur enak gitu kan. Nah, memenuhi kebutuhan kesenangannya seperti itu. Validasi tindakan yang salah ini bisa menggunakan kata-kata kalimat berikut ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau misalnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nih, kita tanyakan dulu, apa keyakinan yang kamu ingat di kelas gitu kan, yang keyakinan di sekolah gitu kan. Kita tanya nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar. Jadi jangan kita yang membuat solusi, itu jangan kita. Biarkan murid kita, biarkan anak kita yang mencari solusinya sendiri. Seperti itu proses pelaksanaan segitiga restitusi. Ya, ini ada contoh saya melaksanakan segitiga restitusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini kasusnya adalah seorang murid, dia hadir di sekolah, tapi di
diberikan tugas, dia tidak mengumpulkan, dia tidak mengerjakan. Padahal anaknya ada di kelas. Ada? Kan? Mana ada? Kenapa ibu kamu sini? Berkaitan dengan tugas ibu ya. Tadi aku ibu punya tugas ya. Tidak sempat sama semua orang kerja dan membuat sama seperti ibu dulu waktu ibu SMA juga kan juga membuat kesalahan dan tidak mengumpulkan. Di sini Kita stabilkan dulu identitasnya, teman-teman. Kita berikan penguatan dulu, kita berikan pembelaan terlebih dahulu. Di sini kita gali anak tersebut untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Dengan proses segitiga restitusi ini, teman-teman, murid akan merasa dihargai. Berbuat salah sebagaimanapun mereka akan merasa diterima. Seperti itu. Jadi mereka bisa mencari solusinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsada, siswa dari kelas 12 akuntansi. Saya melakukan kesalahan tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh ibu tante. Saya ditanya alasan mengapa saya tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya menjelaskan alasan saya mengapa tidak mengerjakan tugas. Ibu Tanti tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta untuk mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan bersama Ibu Tanti, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Ibu Tanti lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas kami demi masa depan saya untuk selalu bertanggung jawab, dan beliau mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu teman-teman ya, contoh proses dari segitiga restitusi. Jadi kita bisa saling menghargai. Jangan mentang-mentang kita guru, kita selalu merasa menjadi dewa gitu ya. Tidak ya. Anak-anak juga perlu dihargai pendapatnya dan perlu kita dengarkan. Oke? Saya yakin Bapak Ibu guru sudah pernah menerapkan, pasti ada yang sudah pernah menerapkan ini, tapi tidak tahu kalau namanya adalah segitiga restitusi. Sudah ada yang pernah menerapkan segitiga restitusi? Sudah ada? Bu Siti sudah pernah? Sudah pernah ya? Ya. Bisa diceritakan Bu Siti kasusnya waktu itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu bukan di mata pelajaran saya sebagai guru, tapi terjadinya pada saat saya jadi pembina ekskul pramuka. Ada satu siswa di mana dia
itu posisinya orang tuanya itu apa kerja kayak bangunan, dia ikut bantu gitu ya, karena mungkin cari seseran atau gimana posisinya. Oke, kalau nggak bisa gini deh, ibu mau ngobrol sama orang tua kamu boleh gitu kan, sampai ke orang tua sih posisi gitu ya, karena saya pengen tahu penyebab aslinya apa gimana gitu. Soalnya waktu itu juga saya nggak ngerti ya kalau ini penting, jadi nggak saya dokumentasi, nggak saya apa-apain, ngalir aja gitu. Ya kalau ditanya mana buktinya nggak ada sih ya cerita. Berarti ibu sudah sempat langsung menghubungi orang tuanya? Ya saya ngobrol dengan orang tuanya. Bisa nggak ini Pak, kira-kira kalau dia eskul dulu atau gimana? Iya. Akhirnya posisi dia tukeran dengan kawan yang lain gitu ya. Jadi dia ambilnya di hari Minggu. Saya maksudnya bukan masih bisa bantu orang belanja yang lain di hari Minggu. Hari Jumat dia masih bisa eskul. Akhirnya dia jalan. Posisi sekarang udah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu lah, atau enggak setengah tahun lah, baru semester kemarin kok ini aja kan. Cuman nggak saya apa-apain, karena nggak ngerti kalau posisi ini ternyata penting baik gitu ya. Nggak tahu ya. Waktu itu cari solusi aja biar bisa dia tetap eskul gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Terima kasih Bu Dede Anissa karena luar biasa teman-teman. Ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siti Anissa tadi adalah sudah mempraktekannya, sudah menerapkan segitiga restitusi tadi. Itu yang saya katakan tadi. Sekolah kita ini secara tidak langsung itu kita sudah menerapkan semuanya. Tapi kita tidak tahu kalau itu namanya adalah segitiga restitusi gitu ya Bu Siti ya. Sama seperti itu juga kan Bapak Ibu yang lain. Nah, saya juga pernah melaksanakan segitiga restitusi ini, tapi kadang saya tidak sampai ke menanyakan keyakinan. Saya hanya menstabilkan identitas dan menanyakan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salahnya itu tidak sampai ke yang ketiga. Karena keseringan kita yang membuat dan kita yang memberikan solusi, bukan anak yang menemukan solusinya sendiri, tapi kita sebagai guru. Besok kamu berarti gini ya, kamu besok langsung ini gitu ya. Kita yang mencarikan solusinya gitu. Terima kasih teman-teman. Akan saya lanjutkan sedikit lagi ya. Oke, kita lanjutkan dengan miskonsepsi. Nah, miskonsepsi ya. Apa miskonsepsi ini? Salah kaprah ya, salah kaprah apa yang kita pahami. Yang pertama adalah penerapan budaya positif berarti meniadakan aturan atau konsekuensi. Menurut Bu Lutfi bagaimana? Benar atau salah? Salah ya. Kata menurut Bu Lutfi, penerapan budaya positif berarti meniadakan aturan atau konsekuensi. Salah menurut Bu Lutfi. Kita lihat. Ya, salah ya. Oke, penjelasannya adalah nih. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oke, benar ya Bu Siti ya. Jadi penerapan budaya positif berarti meniadakan aturan konsekuensi itu tidak benar. Lanjut, miskonsepsi yang kedua. Pak Chandra, ada kalimat Pak, sini Pak. Keyakinan kelas dibuat dengan menempelkannya di kelas dan tidak membutuhkan tindak lanjut. Menurut Bapak bagaimana Pak? Salah. Sebaiknya bagaimana Pak? Sebaiknya ada tindak lanjut ya. Lanjut. Oke, benar ya Pak ya? Oke, jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita tandatangani bersama, kita tempel di dinding, sudah gitu ya. Tidak teman-teman. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi itu adalah fungsinya adalah untuk menghadirkan kesadaran diri. Dibutuhkan konsisten
semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi, benar? Benar. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Menurut Bu Novita benar. Kita cek. Ya, ternyata salah. Ini ya, miskonsepsi tadi. Sama, kami kemarin juga seperti itu Bu Novita. Benar, kami juga jawabnya benar. Segala sesuatu permasalahan itu selesai kalau diselesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ternyata tidak. Segitiga restitusi itu hanya suatu alat, suatu proses ya yang bisa kita gunakan. Pilihan cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Oke, penjelasannya. Segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran peraturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Nah, kita tidak bisa Bapak Ibu tiba-tiba langsung melakukan restitusi, segitiga restitusi tanpa membuat keyakinan. Jadi kita buat dulu keyakinan. Oke, penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut, tidak semua kasus ya dapat diselesaikan oleh segitiga restitusi. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik, kerusakan properti yang parah. Itu diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi kita lihat dulu kasusnya. Seperti apa gitu ya. Kalau kasusnya misalnya anak ini sudah berkali-kali misalnya merokok misalnya sudah berkali-kali, sudah kita ingatkan, sudah kita panggil orang tua, dia masih melanggar. Nah itu mungkin tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Perlu tahap selanjutnya, seperti itu ya. Oke. Lanjut, Bu Diana. Salah. Pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru. Menurut Bu Diana salah. Berarti seharusnya yang menentukan adalah murid itu sendiri ya. Oke, benar ya. Tadi jadi solusi yang ditemukan sebaiknya adalah murid. Kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator. Ya, selanjutnya Ibu Siti Arisa. Murid yang sudah mendapatkan restitusi tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Benar sih? Benar. Murid yang sudah mendapatkan restitusi tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Menurut Ibu Siti benar. Salah. Itu tadi namanya miskonsepsi ya Bu Siti ya. Apa yang sudah kita yakini gitu kan. Kayaknya itu benar gitu kan. Ternyata miskonsepsi. Salah paham ternyata kita. Iya, jadi miskonsepsi itu sesuatu yang kita pahami benar, kita sudah benar gitu, ternyata salah gitu kan. Jadi di sini maksudnya adalah perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Kalau konsekuensi bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan. Tapi yang memilih adalah murid sendiri. Mereka sendiri yang menciptakan konsekuensi itu. Mereka sendiri yang memiliki ide itu. Bukan kita, dan murid sendiri yang menumbuhkannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
atas perhatiannya. Saya minta dua orang rekan untuk memberikan refleksi dari apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Silakan kepada teman-teman yang mau memberikan umpan balik. Ibu Novita, Novita. Ya, terima kasih Ibu Dwi Tanti. Jadi untuk sesi hari ini, sangat banyak ilmu yang didapat pada pertemuan hari ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah yang mana dapat kita terapkan untuk anak peserta didik kita dan untuk diri kita sendiri sebagai seorang guru agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu saja Ibu. Terima kasih atas sajiannya hari ini. Terima kasih. Silakan Ibu Siti. Ya, terima kasih. Untuk refleksinya atau timbal baliknya yang dari materi berdasarkan yang saya dapat di sini adalah ada kesimpulan yang ambil kalau yang sudah kita bahas tadi. Insya Allah semua guru-guru pendidik Indonesia pasti bisa dan mampu untuk menerapkannya nanti. Di sini saya tarik benangnya adalah bahwasannya segala sesuatu yang sudah kita pelajarin hari ini adalah sebuah tujuannya atau muatan diri. Kesadaran diri untuk peserta didik kita ya, soal didik gitu sih. Kalau sudah sadar diri semua enak. Gitu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas umpan baliknya. Terima kasih teman-teman semua, Masya Allah luar biasa ya. Kita berbagi pengalaman, sharing pengalaman. Ternyata tadi apa yang telah saya jelaskan Bapak Ibu juga sudah lakukan. Pak Jan, Pak Chandra, Pak Asa, Bu Novita, Bu Lutfi, Bu Niluh, Bu Meli, Bu Siti Anissa, Bu Diana, Bu Lucy dan Bu Yulia, semua sudah pernah melaksanakan apa yang namanya budaya positif di sekolah kita. Jadi dari diseminasi yang saya lakukan hari ini, saya harapkan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan bisa kita terapkan yang mana nanti muaranya adalah untuk murid-murid kita. Kata saya tadi, hal ini juga bisa kita terapkan di keluarga kita, baik dengan anak kita maupun dengan suami atau istri kita. Seperti itu teman-teman ya. Kita belajar bersama-sama untuk mengupgrade diri, kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki diri. Tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Sama saya juga masih dalam proses belajar. Marilah kita bersama-sama berkolaborasi untuk membangun budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, Ibu Dwi Tanti. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Dwi Tanti dan PUPR. Terima kasih banyak Ibu Dwi Tanti Lolita yang sudah memberikan banyak ilmu untuk kita hari ini, sudah sangat inspirasi. Seperti beliau bilang bahwa tujuan budaya positif ini adalah untuk menemukan kesadaran diri bahwa kita untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Dan seperti yang kita Ibu Dwi Tanti Lolita tadi bahwa kita sebagai pendidik untuk terus selalu belajar dan introspeksi diri, memperbaiki diri, lebih mengupgrade diri kita lagi supaya kita bisa membangun budaya-budaya positif di sekolah sehingga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Ada pantun juga buat Ibu Dwi Tanti Lolita yang sudah saya buat. Mohon nanti catat juga ya Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu. Bunga orange warnanya cantik jelita. Bersemi indah di tengah sawah. Sungguh keren Ibu Dwi Tanti Lolita. Materi yang disampaikan sungguh luar biasa. Oke, terima kasih juga kepada guru hebat peserta juga yang masih selalu setia, bersemangat dan tetap supportnya luar biasa dalam diseminasi